Oke, bisa lihat? Sibuk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dirlantas, Pak Asop Kodam, kemudian dari POM AD, dari AL Pomal. Kenapa saya hadirkan teman-teman dari instansi TNI di sini? Karena kita ketahui bersama bahwa kemarin sempat viral di media sosial adanya satu kejadian di daerah Jalan Yosudarso ya, Yosudarso Suter, yang sempat heboh di media sosial. Ada seorang pengemudi kendaraan roda 4 merek Pajero yang kemudian turun dengan emosi memukul dengan alat sopir salah satu truk tronton, ya, berkali-kali melakukan pemukulan, kemudian direkam oleh pengendara kendaraan, seorang ibu yang merekam kejadian tersebut. Itu ucapan terima kasih, juga pembelajaran bagi masyarakat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kami dari pihak kepolisian, karena dari hasil rekamannya ini kita bisa mengungkap kasus pemukulan ini. Ini menandakan bahwa masyarakat sekarang sudah peka terhadap hal-hal yang seperti kejadian-kejadian di lapangan. Ya, ini adalah salah satu mata telinga kami sebagai alat bukti kami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya katakan tadi kenapa saya harus menghadirkan, karena memang rekamannya di situ pada saat kejadian ada seseorang yang menggunakan kaos TNI. Ya, mungkin masyarakat tidak tahu, yang merekam itu tidak tahu apakah pelakunya ini juga termasuk yang menggunakan kaos itu, karena menyebutkan di situ ada TNI. Sehingga perlu kami hadirkan di sini sekalian meluruskan bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI. Yang kedua, yang menggunakan kaos loreng atau doreng biasa dikenal itu pada saat itu di TKP, yang berupaya bukan sebagai rekanan si pelaku ya, dia berupaya untuk memisahkan si pelaku ini, kemudian juga mau untuk menahan pelaku ini jangan berbuat semena-mena. Itu menggunakan pakaian doreng itu juga bukan anggota TNI, ya. Dia adalah wantra ya, security di dekat perusahaan di tempat dari kejadian tersebut, yang pada saat itu menggunakan pakaian mirip memang dengan TNI. Sehingga perlu kami hadirkan di sini juga sekali menegaskan bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI, dan pada saat dia menggunakan baju doreng tersebut bukan juga sebagai pelaku. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kejadian memang ini di daerah Yosudarso yang sempat viral itu sekitar hari Sabtu jam 4 sore. Ya, ini ramai di media sosial. Dari hasil penyelidikan juga bantuan dari video yang kita lihat di sini, ya, hasil penyelidikan ini memang kita ungkap berdasarkan hasil penyusuran dari penyidik, ya, atau histori perjalanan dari penyidik yang mengikuti bersama-sama dengan anggota lantas, dan menemukan wajah tersangka melalui kendaraan yang digunakan oleh si pelaku ini dari kamera etle, ya, dari kamera etle. Sering sudah kita sampaikan, dan ini pengungkapan bukan baru sekali oleh kamera etle, sudah banyak pengungkapan yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengetahui data dan muka kendaraan. Coba lihat ini mukanya, ya. Nah, ini pelakunya. Jadi histori kendaraan, jam berapa dia berangkat dan arah kemana, ya, berdasarkan keterangan saksi. Kemudian kita gabungkan dengan adanya kamera etle yang dipasang di DKI Jakarta ini, menemukanlah kendaraan tersebut dengan wajah, dan langsung keluar identitas dari si pelaku. Ini inisialnya adalah OK alias OD,
Dia laki-laki umur 40 tahun. Pekerjaannya adalah outsourcing, dulu mantan pelaut ya. Mantan pelaut, bukan angkatan laut yang disebutkan rame-rame lagi di media sosial. Saya pertegas lagi, mantan pelaut, kerjanya outsourcing. Outsourcing itu dia mengumpulkan orang-orang yang mau jadi pelaut. Dia dapat fee di situ. Ya. Itu pekerjaan setiap hari. Nah, kemudian berdasarkan hasil penyidikan, yang bersangkutan kita amankan tadi pagi di Bandara Suta, ya, di Bandara Suta yang bersangkutan. Alamatnya adalah di daerah Jakarta Utara, sesuai dengan KTP yang ada. Nomor yang dia gunakan adalah pada saat itu, coba lihat di nomornya ini B1861QH. Ini adalah nomor palsu. Nanti akan kenakan, kami akan lapis di sini, ya, sesuai dengan kesalahan kami akan lapis di pasalnya. QH ini adalah nomor palsu. Nomor aslinya adalah B9791UIX. Ulangi, V, lagi. Nah ini, V, lagi. Nomor aslinya adalah 1086VJA. Ini nomor aslinya. Ya. Ini dia ketok. Sebenarnya kendaraannya itu mati. Ya, kendaraannya ini sudah mati, masa berlakunya itu 12 bulan 5 2020. Ini salah satu motifnya juga kenapa dia mengganti dengan nomor palsu. Karena kendaraannya ini sudah tidak berlaku lagi sejak bulan 5 tanggal 12 2020. Sehingga dia menggunakan B1861QH ini. Ya, ini nomor palsu yang dia gunakan. Nanti akan kami ikan. Kami masih mendalami karena baru kita amankan tadi pagi. Sementara ini pengakuannya, dia emosi karena diklakson oleh mobil trailer tersebut, sehingga timbul emosinya. Bahkan 2 kali sudah sempat dilerai oleh orang yang di jalan yang menggunakan kaos goreng, kaos TNI tersebut, udah dilerai sebenarnya. Tetapi masih dengan emosi lagi setelah meninggikan kendaraannya, turun lagi, bahkan memecahkan kaca daripada trailer tersebut. Satu pesan lagi yang saya sampaikan juga kepada pemilik trailer, tidak usah takut. Pada pengusaha-pengusaha kendaraan yang memang mengangkut barang-barang yang kemarin sudah kita lakukan pengungkapan terhadap para preman-preman yang ada, tidak usah takut. Kami TNI Polri terus akan menjaga. Ya, kami akan menjaga semua dari gerakan preman-preman yang ada akan mengganggu. Karena ini mengganggu perekonomian. Kemarin sudah kita ungkap banyak. Bahkan pungli-pungli di dalam pelabuhan pun kita sudah ungkap. Ini masih terus kita lakukan. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan juga para pengusaha-pengusaha trailer, tidak usah takut. Segera laporkan ke kami apabila menemukan atau ada lagi indikasi preman-preman yang coba mengganggu kendaraan truk angkutan trailer-trailer ini yang masuk ke pelabuhan ini. Kalau masih ada yang ganggu preman-preman lagi, segera laporkan. Kami akan tidak tegas. Kapolda sudah menyampaikan, ya, kami akan kejar semua pelaku itu. Karena ini menghambat perekonomian. Yang bersangkutan, ya, sampai dengan saat ini korbannya, ada korbannya ya. Nah ini korbannya. Korbannya sempat dipukul sampai retak, tulangnya retak. Ini pada saat turun pertama yang melalui kaca, mungkin kalau kelihatan coba dilihat lagi ini, ya. Jadi pada saat pertama itu dia sudah pukul dengan besi ini. Nah ini dia menggunakan stick yang ini. Bahkan yang kedua kali dia pukul lagi kaca ini ya, pecah ya, pecah. Ini kami masih mendalami terus. Kami akan lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi kepada yang bersangkutan. Ya, di sini kita kenakan di pengurusan kendaraan, kemudian juga akan kami lapis lagi dengan beberapa pasal-pasal yang lain, termasuk juga ada penganiayaan di sini. Ya, pemalsuan juga di kendaraan di plat nomornya akan kami lapis semua untuk kesalahannya. Nanti teman-teman media silakan tunggu karena baru saja kita amankan pagi tadi ini
ya, sekitar pukul 9 ya, 7.40 diamankan di Bandara Suta. Yang bersangkutan akan kita lakukan pemeriksaan. Apakah kemungkinan kejiwaannya pun kita akan lakukan pemeriksaan, karena melihat dari emosi yang dilakukan oleh bersangkutan, ya, termasuk juga akan kita cek urin. Apakah kemungkinan yang bersangkutan sudah memakai narkoba atau belum, nanti kita cek urin. Tetapi untuk swab COVID yang sudah kami lakukan pengecekan, karena memang di sini ada SOP kami. Setiap ada tersangka yang mau diperiksa apapun, kita lakukan SOP kami adalah swab antigen. Yang bersangkutan negatif, tapi urinnya semua akan kita cek semuanya. Ini mungkin teman-teman dari saya. Ada yang utarakan Pak Kapolres? Mas, oke, ada dari Pak Dilan. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Jadi B1861 KIH itu aslinya adalah terdata pada mobil Innova, sehingga pada saat kejadian juga akhirnya karena kami tahu bahwa itu menggunakan plat palsu yang tidak sesuai dengan kendaraannya, kemudian kami cari histori perjalanannya di sistem etle yang ada di kita. Dari sistem etle yang ada di kita, ternyata kendaraan B1861 KIH mobil Pajero itu terdata tercapture melintas di hari yang sama di Bundaran HI, dan kemudian data tersebut baik capture maupun hasil foto dari kamera itu tersebut kita laksanakan FR bersama-sama dengan penyidik dari Polres Metro Jakarta Utara, sehingga kemudian dari situ bisa diketahui siapa pelakunya dan akhirnya diketahui keberadaannya, sehingga kemudian dilakukan penangkapan oleh penyidik dari Polres Jakarta Utara di Surabaya, di Bandara Suta, di Bandara Suta tadi pagi. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa kamera etle ini tidak hanya efektif untuk mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, tetapi juga dapat membantu dalam upaya penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Saya rasa itu tambahan. Terima kasih. Oke, silakan. Imam, ada yang ditanyakan? Kita ada rencana penerbangan kemana, Dok? Ya. Yang bersangkutan mungkin setelah mulai ramai melihat ini, kemudian akan coba melarikan diri ke Surabaya. Ya. Jadi berhasil kita amankan di bandara, dan manifestnya sudah kita temukan, memang rencana akan berangkat ke Surabaya. Oke? Jadi semuanya ini dipimpin langsung oleh Pak Kapolres bersama tim untuk melakukan penangkapan di bandara berdasarkan perintah dari Pak Kapolres. Pak, sempat ada terang kalau korban ini sempat diancam atau ditodong dengan pistol, itu apakah sudah keterangan itu Pak? Iya. Sampai dengan saat ini saya bilang baru saja kita amankan. Kita belum melakukan pemeriksaan. Sekarang jam 11 lewat. Tadi jam 8 kita amankan di bandara. Ya, administrasi masih kita siapkan semuanya, termasuk pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Nanti kita sampaikan ya. Ini Pak, motifnya Pak? Iya, motifnya. Saya sudah katakan tadi, dia emosi merasa karena diklakson terlalu besar oleh si truk, sehingga dia emosi kemudian memukul, bahkan sudah menginginkan kendaraan pun masih turun lagi memecahkan kaca dari dam truk tersebut. Makanya kami masih dalami lagi apa motifnya yang paling utama terhadap si korban ini. Oke? Pak Bodo, ini merupakan tugas dari mobil sendiri seperti apa Pak kalau Pak? Lalu bagaimana tersangka memesan plat bodong yang terjual bebas ini? Gimana gak jelas? Surat kelengkapan mobil pelaku seperti apa atau kalau juga? Ya, saya sudah katakan tadi gini Mas, STNK-nya ada, ya. Ini STNK-nya, ya, yang asli. Ini saya samanya. Nah ini nomornya, nomor kendaraan yang asli. Ya, nomor ini dia bikin sendiri. Yang QH itu dia bikin sendiri. Ini kondisinya dari STNK ternyata sudah mati tanggal 12 bulan 5 2020. Mati, tidak bayar pajak. Itulah kemudian dia mengganti dengan nomor
B1861QH yang dia bikin sendiri. Dia buat sendiri. Itu nomor palsu, ya. Kita akan lapis nanti itu semua. Ya, jelas ya? Yang lain? Cukup, teman-teman? Oke, terima kasih banyak. Iya? Masih kita dulu, Mas. Nanti akan kita sampaikan. Tapi ini adalah penganiayaan yang dilakukan, juga ada pengerusakan, juga ada nanti kita lapisi dengan pemalsuan. Ya, pemalsuan dari nomor kendaraan. Belum kita lakukan pemeriksaan karena baru saja ditangkap. Terima kasih. Bang, izin terakhir. Ini pas pada saat dia melakukan penganiayaan, apakah dia sempat mengaku-ngaku anggota gitu? Tidak ada, Mas. Ya, ini masih kita dalami. Kalau kita lihat sendiri videonya, Mas, kita lihat lagi videonya. Yang menyebutkan ada TNI itu adalah orang yang memvideokan. Karena pada saat itu, coba kasih lihat videonya mana. Ya, pada saat itu ada orang yang mau melerai menggunakan kaos TNI, saja perkiraan si yang memvideokan ini ada TNI-nya, makanya saya hadirkan. Kita sudah bisa, padahal bukan. Yang pakai baju loreng pun bukan juga TNI, Mas. Dia adalah security dari perusahaan yang ada di depan situ, yang melihat pada saat itu ada emosi, dia mau melerai. Ya, tetapi yang memvideokan kan nggak ngerti pada saat itu. Dia videonya pada saat itu lihat, dia cuma bilang, oh juga ada TNI, gitu. Padahal bukan TNI. Jelas ya? Termasuk tersangkanya juga bukan. Tersangkanya ini adalah mantan pelaut. Kerja setiap hari adalah outsourcing, mencari orang-orang yang mau jadi pelaut. Ya, jelas ya? Oke, terima kasih. Apanya?